Kembali bersama dengan saya, Pendeta Audi Octavian Senas, dengan topik pembahasan kita di dalam channel Bridging Presentasi. Dan hari ini kita akan kembali membahas mengenai topik kita, yaitu tentang bagaimana mengkhotbahkan Kitab Amsal. Yang kita ketahui bersama, Kitab Amsal itu mengandung hikmat dan nasihat tentang bagaimana menjalani kehidupan. Baik itu di dalam kebijaksanaan menurut agama Yahudi maupun agama kekristenan. Rekan-rekan hamba Tuhan, Amsal yang terdapat di dalam kitab Amsal atau hikmat yang ada di dalam kitab Amsal itu berupa nasihat yang berisi tentang moralitas, kebijaksanaan, kerja keras, dan berbagai aspek kehidupan yang lain. Dan saya rasa kitab Amsal ini dianggap sebagai begitu sangat berharga di dalam literatur, hikmat di dalam bahasa yang lain, di dalam kepercayaan yang lain, karena memang hikmat ini memiliki kandungan yang begitu sangat relevan di dalam kehidupan kita saat ini. Oleh sebab itu tuh, kita mencoba membahas bagian ini menjadi bagian yang sangat akan menarik, supaya apa yang menjadi topik kita hari ini itu bisa kita terapkan di dalam khotbah-khotbah kita. Bagaimana kita akan menjalani atau bagaimana kita mengkhotbahkan, mempersiapkan diri di dalam unsur kitab Amsal ini. Di dalam kitab sejarah kitab Amsal, kita akan mencoba melihat salah satu kitab Amsal ini adalah terdiri dari kitab-kitab hikmat yang secara khususnya terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Sejarah kitab Amsal melibatkan beberapa aspek yang berkaitan dengan penulisan, konteks sejarah, dan juga tujuan dan penggunaan Amsal tersebut. Dalam penulisan, kita tahu dan meyakini sebagian besar kitab Amsal tradisional menganggap Salomo lah yang begitu sangat bijaksana, raja yang begitu sangat bijaksana dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Itu adalah penulis di dalam kitab Amsal. Tradisi ini mengkaitkan banyak Amsal dengan kearifan yang muncul oleh Raja Salomo. Namun beberapa bagian yang lain juga harus kita yakini bahwa kitab Amsal didistribusikan juga oleh Agur bin Yake dan Raja Lemuel. Oleh sebab itu, di dalam penulisan, kita tidak serta-merta mengatakan Salomo lah penulisnya. Walaupun secara tradisional, keyakinan ini menyatakan bahwa Salomo adalah penulis kitab Amsal. Di dalam konteks sejarah, kitab Amsal ditulis di tengah-tengah kehidupan masyarakat Israel pada zaman kuno. Kitab ini mencerminkan tentang sebuah kearifan, ajaran yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang benar di bawah pandangan agama Yahudi. Jadi banyak pandangan-pandangan, amsal-amsal, atau hikmat-hikmat di luar pandangan perspektif orang Yahudi dan itu ditarik, dicerminkan, disarikan berdasarkan konsepnya pandangan orang Yahudi. Nah, Israel pada masa itu juga berinteraksi dengan kebudayaan dan kebijaksanaan dan sekaligus peradaban yang ada di sekitar bangsa Israel. Ini mungkin akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang terdapat juga di dalam kitab Amsal. Ditinjau dari tujuan dan penggunaan, kitab Amsal bertujuan untuk memberi panduan kehidupan tentang kebijaksanaan, moral, yang juga berisi tentang sebuah nasihat-nasihat tentang hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan karakternya atau pribadinya dirinya sendiri. Kitab ini digunakan sebagai pedoman, ditujukan untuk pedoman untuk mendidik generasi muda serta memberi arahan kepada bangsa Israel. Dengan kata lain,
Ini ditujukan untuk mengarahkan kehidupan generasi. Nah, pengumpulan dan penyebaran kitab Amsal begitu sangat banyak atau terdiri di dalam berbagai sumber tradisional. Termasuk dari dalamnya adalah Raja Salomo, orang yang begitu sangat bijaksana. Kitab Amsal yang kemudian disusun, diatur di dalam satu kumpulan Alkitab tersendiri. Nah, itu perkumpulannya. Kitab ini kemudian menjadi bagian atau warisan kebudayaan orang Yahudi. Oleh sebab itu, kitab Amsal bisa dikatakan sebagai buku panutur yang memberi sumber inspirasi bagi kehidupan keseharian orang-orang Israel pada waktu itu. Dengan demikian, secara kitab Amsal mencerminkan upaya untuk memperkuat, memberi arahan moral kepada komunitas Israel pada waktu itu, serta menjadikan kitab Amsal ini menjadi sumber inspirasi. Rekan-rekan hamba Tuhan, bagaimana dengan pembagian kitab Amsal? Pembagian yang pertama adalah terdiri dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9. Di bagian ini akan memunculkan tentang pembukaan kitab Amsal yang terdiri di dalam pengantar-pengantar yang menekankan pentingnya hikmat dan nasihat-nasihat tentang jalan hidup yang benar. Jadi pada 1 sampai ke 9 itu akan berisi tentang pembukaan. Berbeda dengan pasal yang ke-10 sampai pasal yang ke-22 sampai ayat ke-16. Bagian ini berisi tentang kumpulan amsal-amsal pendek yang mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam berbagai aspek kehidupan praktis, seperti pekerjaan, keuangan, keluarga, bahkan moralitas. Di dalam pasal 22 ayat ke-17 sampai yang ke-24 ayat ke-34 ini berbicara mengenai tentang karakteristik seseorang. Apa yang dimaksud dengan karakteristik seseorang itu? Itu termasuk di dalam pendidikan, kerja keras, sikap kebijaksanaan di dalam berkomunikasi atau bergaul. Pasal ke-25 sampai pasal yang ke-29, sekali lagi kumpulan Amsal ini mengajarkan tentang aspek-aspek kehidupan, khususnya berbicara tentang moral. Di pasal yang ke-30, baru muncul ada seorang tokoh yang bernama Agur bin Yake. Dan ini akan berisi tentang pengakuan bahwa ketidakmampuan untuk memahami hikmat secara sempurna. Dan kitab Agur ini, tokoh ini baru mengajarkan tentang bahwa hikmat itu adalah Tuhan. Dan hikmat itu munculnya karena pemahaman akan pribadi Tuhan. Barulah di dalam pasal yang ke-31 ada seorang tokoh yang bernama Remuel. Dia baru mencakup tentang keadilan, kebaikan, dan kesadaran. Dari bagian-bagian yang saya sampaikan dari pembagian kitab Amsal, perlu kita yakini bahwa pembagian kitab Amsal itu sangat sulit. Tetapi kalau kita melihat bagian secara umumnya aja dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita keseharian, maka bagian ini akan memandang bahwa kitab Amsal memiliki keterikatan dengan masalah moral dan etika. Hubungan Amsal dan etika begitu sangat erat. Karena kumpulan kitab Amsal terdiri dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bertujuan untuk membimbing individu kepada sebuah pengembangan karakter yang baik dalam menjalani kehidupan menurut pandangannya orang Yahudi.
Nah, dengan kita melihat kitab Amsal, kita akan mencoba melihat beberapa hal kelebihannya. Yang pertama, kita akan tahu betul bahwa dengan kita belajar kitab Amsal, kita akan mendapatkan sumber inspirasi. Apa yang dimaksud dengan sumber inspirasi di dalam kitab Amsal itu? Amsal akan menyediakan berbagai sumber inspirasi yang kuat bagi individu untuk mengembangkan karakter perilaku yang berintegritas. Jadi kalau kita ingin bicara soal karakter, integritas, maka kita jangan jauh-jauh. Amsal sudah menyediakannya buat kita. Tentang pendidikan yang baik, tentang hal-hal yang bisa menolong kita di dalam mendekatkan diri dengan sesama berperilaku, kitab Amsal sudah bisa memberi penjelasannya. Yang kedua, dengan kita belajar kitab Amsal, kita akan mendapatkan pedoman praktis. Amsal akan memberikan kepada kita, kepada masa kini, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan yang praktis di dalam keseharian. Berperilaku di dalam berbagai situasi, mengambil keputusan di dalam berbagai hal. Secara praktis, kitab Amsal akan berbicara. Tetapi di dalam konteks keagamaan, Amsal juga memberikan etika moral. Etika moral ini akan mengandung sebuah arahan, ajaran kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa fokus kita di dalam kita menyampaikan sebuah khotbah, meskipun isinya praktis, tetapi arahan kita tetap membawa individu tersebut kepada Tuhan. Yang akan disebutkan di dalam kitab Amsal itu di dalam bentuk hikmat. Dengan kita juga belajar kitab Amsal, kita akan melihat ada sebuah relevansi universal yang ada. Ini akan bisa kita maknai sebagai pandangan misiologi. Bagaimana prinsip-prinsip moral yang terdapat kitab Amsal memiliki relevansi universal yang dapat diterapkan di dalam keagamaan kepercayaan yang lain. Hanya saja kita harus memastikan pada bagian ini adalah konteks keagamaan pendekatan kepada hikmat yang utuh. Oleh sebab itu, jangan lupa ada faktor interprestasi yang di dalamnya yang saya sebut sebagai faktor interprestasi misiologi. Oleh sebab itu, mempelajari kitab Amsal, kita bukan hanya mempelajari tentang moral, etika, tetapi bagaimana moral dan etika tersebut kita dekatkan diri kita kepada faktor misiologi. Tentu kalau ada kelebihan, ada faktor kekurangan. Faktor kekurangan dengan kita belajar kitab Amsal, kita akan menemukan bahwa beberapa ajaran kitab Amsal mungkin sangat kental dengan konteks kebudayaan Israel pada waktu itu. Sehingga kita sulit sekali mentransfertasikan konteks modern pada zaman sekarang ini. Tentu seperti di dalam kitab-kitab yang lain, di dalam konteks kultural ini kita mengalami yang disebut sebagai keterbatasan konteks. Amsal mungkin tidak selalu memberi jawaban yang tepat untuk semua masalah etika yang begitu sangat kompleks di dalamnya. Apalagi menyangkut tentang individu di dalam masyarakat modern. Begitu sangat-sangat sulit.
Sehingga perlu kita sadari di dalam kita melakukan tafsir kitab Amsal, maka kita akan melahirkan sebuah interpretasi yang beragam. Amsal sangat terbuka untuk melakukan interpretasi yang begitu sangat ragam karena memang konteks kultur begitu sangat dalam dan konteks secara hermeneutikanya begitu sangat pendek. Sehingga pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan adalah menghasilkan interpretasi yang beragam. Sehingga mungkin di dalam diri jemaat akan muncul beberapa kebingungan, perselisihan, perbedaan yang ada. Dalam hal ini pun akhirnya akan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai modern. Beberapa Amsal mungkin tidak lagi sesuai dengan nilai moral yang berlaku dengan masyarakat modern. Sehingga kita perlu melakukan apa yang disebut dengan interpretasi ulang. Meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, Amsal tetap akan menjadi sumber inspirasi bagi pedoman etika moral yang berharga bagi banyak orang. Dengan prinsip yang terdapat di dalam kitab Amsal ini, kita akan menemukan relevansi sehingga bisa membimbing individu di dalam menghadapi berbagai tantangan yang mereka sedang hadapi di tengah-tengah pergumulan kehidupan sehari-hari. Meskipun kita akan melihat ada begitu banyak permasalahan yang dimunculkan, tetapi di sisi yang lain kita bisa melihat bahwa ada kebenaran-kebenaran dan ajakan-ajakan di mana kita pun bisa melakukannya. Di bagian ini kita akan berhenti di sini. Sebelum kita akan melanjutkan di dalam struktur kitab Amsal, dan kita juga akan melihat bagaimana hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan kitab Amsal. Kiranya bagian prolog yang saya sampaikan ini menolong kita membuka pemikiran kita tentang penulisan, latar belakang, dan ide besar di dalam konteksnya kitab Amsal. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mempertemukan kita dengan sesi yang kedua kita di dalam bagaimana mengkhotbahkan kitab Amsal. Tuhan Yesus memberkati kita.